Soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, marilah kita masuk ke hadapannya dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur kita. Dan ketika kita mengalami Tuhan, kita dibebaskan, kita dipulihkan, kita diubahkan, kita berkemenangan di dalam Tuhan. Sebab namanya yang kudus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang memuji memuliakan Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom warga kerajaan, ketika saya mencanangkan bukan corona pandemi tapi corona akademi, apa yang saya lakukan sederhana, apa yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu kita memberi nama kepada masalah kita sehingga berubah menjadi kemuliaan buat Tuhan. Nah, saya sampaikan minggu yang lalu bagaimana mendahului awakening, revival, outpouring harus dimulai dari apa? Kita melihat di dalam kitab Habakuk yang pernah saya sampaikan pasal ketiga, di mana Tuhan akan datang daripada Teman, daripada Paran. Saudaraku, Teman dan Paran itu adalah daerah Edom dan juga Saudi Arabia. Dan kita sedang melihat hari-hari ini bagaimana ada satu fenomena yang luar biasa, di mana ada perjanjian antara Israel tanggal 15 September yang lampau dengan UAE, dengan Bahrain, dan akan disusul sehingga lengkap 9 negara Arab akan bersatu, yaitu membuat perjanjian dengan Israel, namanya Abraham Accord. Tetapi mendahuluinya di dalam ayat yang kelima dikatakan penyakit sampar dan gempa bumi. Apa yang kita hadapi sekarang bukan gempa bumi tektonik, bukan cuma gempa bumi yaitu vulkanik, tetapi gempa bumi dalam segala hal. Kita lihat bagaimana orang yang memegahkan diri pada berjatuhan, perusahaan-perusahaan pada down, dan bagaimana pasar modal, ya saham dan sebagainya mengalami kehancuran. Tetapi itulah gempa bumi dan penyakit sampar ada yang sedang kita hadapi saat ini. Minggu yang lalu saya katakan check the plague of your heart, yaitu bukan penyakit sampar yang di luar tapi hati kita. Bukan liver ya, hati, ya, heart. Berbicara spirit. Nah, sekarang saya sampaikan,
akan ada kebangunan rohani besar di kalangan Teman dan Paran. Saudara mungkin mengenalnya sebagai Kedar, Nebayot. Tetapi saya mengerti yang dimaksudkan, yaitu fokus. Yang terbesar di mana? Di Indonesia. Dan saya percaya the outpouring akan terjadi di Indonesia. Tapi mendahulunya ada penyakit sampar, ada gempa bumi. Jadi karena itu saya masih ingat waktu saya baru bertobat, ada satu lagu mendahului revival. Bumi ne goyang akeh lindune. Ya, buminya bergoncang, banyak gempanya, ya. Dan itu bukan menakutkan, tapi itu lagu yang sukacita. Karena itu para orang percaya, warga kerajaan Allah, God is in control. Dan saya sampaikan pada saudara, kita canangkan Corona Revival. Saudara yang kasih Tuhan dari Villa Pujian di Ubud, saya berani mengatakan bahwa rencana Tuhan tidak akan gagal atas bangsa Indonesia. Dan kami percaya begitu banyak nubuatan. Ada satu bangsa yang dipakai Tuhan dan mereka ada di kepulauan. Dari situ akan keluar puji-pujian. Kita tahu bagaimana Tuhan akan bersinar daripada Teman dan Paran dan akan ada pujian bagi Yang Maha Tinggi. Dan biarlah itu terjadi. Jadi jangan takut. Jangan takut dengan penyakit sampar. Jangan takut dengan goncangan dan gempa bumi. Karena itu cuma mendahului. Mendahului apa saudaraku? Kebangunan rohani besar. Awake Indonesia. Ada outpouring. Dan juga pasti ada revival. Saya berdoa supaya tidak terjadi penumpahan darah seperti 1965. Tapi lewat ini banyak orang akan kembali pada Tuhan. God bless you all. In Jesus' name. Amin. Puji Tuhan, kita bisa dapat kembali berkumpul pada siang hari ini untuk kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya apapun keadaan kita saat ini, kita tetap mau bersuka cita karena Tuhan kita hebat. Kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau menyanyi, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu.
bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Bait kudusnya. Amin. Di tempat ini Yesus telah hadir. Amin. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Haleluya. bangun bait kudusnya. Amin. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Terima anugerahnya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia terus selama, bersoraklah. Bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Bangun Bait kudusnya, di tempat ini Yesus telah hadir. Amin. kemuliaan Yes, Tuhan God. dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi, haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim boleh berganti dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau tetap menolong kami Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Ya Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Engkau memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati, ya Yesus. Ku yakin Tuhan
tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin, haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Ya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Udara Tuhan pelihara karena kasih. Tuhan selalu menolongku, lalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Amin, haleluya. Mari kita sembah Dia. Sungguh bersyukur kepada Tuhan, kepada Bapa yang sempurna dalam kebaikan yang telah memungkinkan untuk kami bisa berkumpul bersama-sama siang ini. Kami percaya bahwa meskipun kami tidak bisa berkumpul, Roh Tuhan tidak akan pernah bisa dibatasi oleh apapun. Itu sebabnya hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, dan biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap pribadi yang mengikuti ibadah Zoom ini. Sehingga benar-benar Roh Kudus bekerja menjadikan mata hati kami terang, sehingga kalau sebentar kami akan belajar kebenaran, biar kebenaran itu bukan hanya membuat kami jadi lebih tahu, tapi kami sungguh-sungguh makin hari makin serupa dengan Kristus. Itu sebabnya mari Roh Kudus, biar pengurapan-Mu bekerja, karena tanpa pengurapan-Mu maka semuanya hanya pengetahuan dan tidak diwahyukan. Mari biar Yesus dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Nama Yesus belajar dalam pertolongan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kalau dalam kesempatan ini saya dapat kembali kesempatan, kepercayaan dari Gembala Saudara, yaitu Pak Ben dan Ibu, untuk membagikan berkat firman Tuhan tentunya bagi kita semua lewat ibadah ini. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengajak untuk kita belajar sama-sama dari sebuah pelajaran yang telah saya siapkan, dan biar kebenaran ini boleh berbicara secara kuat bagi kita semua. Nah, judul dari pengajaran yang saya mau bagikan saat ini adalah mengevaluasi prioritas. Oke, judulnya adalah mengevaluasi prioritas. Nah, mengapa tema ini menjadi penting bagi kita? Oke, saya minta tolong mungkin PowerPoint-nya dioperasikan oleh operator aja sehingga saya berfokus kepada penyampaian firman. Oke, ya. Judul dari pelajaran yang kita akan pelajari dalam ibadah ini adalah mengevaluasi prioritas. Nah, mengapa tema ini jadi penting buat kita? Mengapa tema ini jadi penting buat kita?
Ya, next mungkin. Minta tolong next PowerPoint-nya. Iya. Saya menjumpai di dalam obrolan, di dalam konseling dengan jiwa-jiwa yang Tuhan izinkan untuk saya layani. Dan ternyata mayoritas mereka mengeluhkan bahwa ternyata saya melihat bahwa keluhan dari banyak orang percaya adalah mereka berkata bahwa kami punya kerinduan sebenarnya, Pak. Cuma masalahnya kami nggak punya waktu, kami nggak punya tenaga. Jadi kami rindu sebenarnya berdoa, Pak. Cuman masalahnya nggak ada waktu, masalahnya kami udah terlalu capek gitu. Nah itu sebabnya banyak orang berkata bahwa sebenarnya saya punya kerinduan kok untuk melayani Tuhan. Tapi masalahnya kami nggak punya waktu, kami nggak punya tenaga, Bapak nggak tahu, kami sibuk sekali. Sehingga waktu kami pulang ke rumah, badan kami udah capek. Dan akhirnya untuk kami berdoa, untuk kami melayani jiwa-jiwa, di akhirnya kami udah kehabisan semuanya. Nah, masalahnya adalah, benarkah sebenarnya masalah dari kita adalah tidak adanya waktu dan tenaga? Saya ulang ya. Benarkah sebenarnya masalah orang percaya itu di kurangnya waktu dan tenaga? Dan ternyata ketika saya merenungkan hal ini, Roh Kudus singkapkan kepada saya bahwa ternyata itu bukan masalahnya. Jadi kalau saudara berkata dan beralasan bahwa kami nggak punya waktu, kami nggak punya tenaga lagi gitu. Dan menurut saya itu salah. Mengapa? Nah, next, selanjutnya. Bahwa percayakah kita atau bahkan sadarkah kita bahwa kita ini akan selalu memiliki waktu dan tenaga untuk sesuatu yang kita anggap penting? Saya ulang dulu, renungkan dulu sebentar. Sadarkah kita bahwa suka atau tidak, maka kita harus mengakui bahwa kita ini akan selalu memiliki waktu dan tenaga untuk sesuatu yang kita anggap penting. Jadi problemnya itu sebetulnya bukan di waktu dan tenaga. Problemnya itu adalah apa yang kita anggap penting. Nah, itu sebabnya. Next. Nah, apa yang kita anggap penting, itu pasti akan menjadi prioritas kita. Saya ulang ya, ini penting sekali. Jadi apa yang penting bagi saudara, itu pasti saudara akan prioritaskan. Jadi saya kurang sependapat kalau sering-sering kali kita berkata begini, wah, Bapak itu nggak punya prioritas dalam hidupnya. Nah, menurut saya itu kurang tepat. Semua orang itu sebenarnya punya prioritas. Cuman yang menjadi masalahnya adalah apa yang jadi prioritasnya. Karena apa yang kita anggap penting, pasti akan jadi prioritas kita. Ambil contoh, orang berkata, bagi saya Pak, keluarga itu penting. Makanya, kita akan selalu punya waktu dan tenaga. Kita akan mengupayakan untuk memberi waktu buat keluarga kita, gitu. Karena banyak orang berkata keluarga itu bagi saya penting, Pak. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan singkapkan ini kepada saya, maka ada hal yang penting untuk saya lepaskan lewat kesempatan ini. Next, bahwa ternyata disinilah iblis memiliki celah. Dan seringkali kita tertipu di sini. Bahwa menurut saya, iblis itu cukup mengedukasi apa yang penting menurut versinya. Saya ulang ya. Jadi sebenarnya iblis itu bermain di sini. Celahnya di sini. Bahwa iblis itu cukup mengedukasi kita, mendoktrin kita, apa yang penting menurut versinya. Karena waktu dia berhasil mendoktrin apa yang penting menurut versinya, maka itu akan jadi penting bagi kita. Dan kalau itu penting bagi kita, pasti kita akan punya waktu dan tenaga untuk hal itu. Nah, saya buktikan di sini. Saya buktikan di sini. Bahwa karena bagi kita uang itu begitu penting, maka kita selalu memiliki waktu dan tenaga untuk mendapatkannya. Kita nggak bisa membantah hal ini. Saya ulang. Karena bagi banyak orang percaya uang itu penting, maka kita akan selalu punya waktu dan tenaga untuk mendapatkan uang. Makanya kita rela kok bangun lebih pagi untuk uang. Tapi apakah kita rela bangun pagi untuk ketemu Tuhan, untuk mengalami Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan? Kita rela kok habis-habisan tenaga untuk bagaimana bekerja memperoleh uang sebanyak-banyaknya.
Karena tanpa sadar, iblis telah berhasil mendoktrin alam bawah sadar kita, bahwa kita nggak bisa hidup tanpa uang. Nah, itu sebabnya tanpa sadar, berarti dengan kata lain, uang itu penting, bahkan sangat penting bagi kita. Makanya karena iblis telah berhasil mendoktrin kita bahwa uang itu sangat penting, maka tidak heran kita akan selalu punya waktu dan tenaga untuk uang. Saya setuju bahwa kita butuh uang, tapi kita lebih membutuhkan Tuhan lebih daripada uang. Seharusnya Tuhan lebih penting dari uang. Nah, heran, itu sebabnya dalam kesempatan ini saya ingin menekankan ini. Yang harus kita evaluasi sebenarnya adalah apa yang kita anggap penting dalam hidup ini. Jadi tolong, setelah selesai ibadah ini, saya memberi PR kepada saudara. Coba renungkan, jujurlah. Jadi tolong jawab bukan jawaban yang benar, tapi jawaban yang jujur. Kalau jawaban yang benar, kita pasti bilang, oh Tuhan Pak, Tuhan itu penting Pak. Masalahnya, tolong jujur saja. Karena kita nggak bisa dustai Tuhan, saudara. Jadi sebenarnya, apa sih yang penting bagi kita dalam hidup ini? Karena apa yang penting bagi kita, itu pasti akan mendapat waktu dan tenaga kita. Jadi, waktu dan tenaga kita itu cuma hanya ikut apa yang penting buat kita. Jadi kalau uang itu penting, pasti waktu dan tenaga akan ngikut. Tapi kalau Tuhan itu penting, maka saudara akan pasti punya waktu dan tenaga untuk Tuhan. Oke? Jadi mari kita evaluasi, apa sih yang sebenarnya kita anggap penting dalam hidup ini? Next. Nah, apa ya? Sebelum kelewat Pak, sebentar. Apa yang sebenarnya dan seharusnya penting dalam kehidupan ini? Itu sebabnya pertanyaan saya ini. Apa yang sebenarnya dan seharusnya penting dalam kehidupan ini? Nah, next. Ketika saya renungkan hal ini, ternyata ketuhanan Yesus dalam kehidupan kita seharusnya mengubah apa yang penting bagi kita. Saya ulang sedih. Jadi kalau saudara berkata, Pak, Yesus itu Tuhan buat hidup saya. Oke? Kalau Bapak Ibu, saudara berkata bahwa Yesus itu Tuhan, maka seharusnya ketuhanan Yesus atas kehidupan kita seharusnya mengubah apa yang penting bagi kita. Jadi, apa yang penting sebelum kita terima Yesus dan apa yang penting setelah kita terima Yesus itu harusnya berbeda. Saudara bisa paham sampai di sini? Sebelum kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka uang yang terpenting dalam hidup kita. It's okay. Memang itu kenyataan, itu realita dunia. Tapi setelah saudara mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka seharusnya yang dulu penting sekarang jadi nggak penting dong. Nah, makanya saya heran, seringkali yang tragis adalah kita mengaku diri bertuhankan Yesus, tapi ternyata uang masih yang terpenting dalam kehidupan kita. Nah, ini fatal menurut saya. Nah, next, selanjutnya. Seharusnya ketika kita mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan dan Juru Selamat, dan ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka seharusnya terjadi sinkronisasi apa yang penting bagi Tuhan, maka seharusnya penting dan menjadi penting bagi kita. Saya ulang ya. Saya berharap ini jadi pewahyuan buat saudara. Seharusnya waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, waktu saudara berkata, Pak, saya berdoa Pak. Berarti kalau saudara berdoa, berarti sebenarnya saudara sedang terhubung dengan Tuhan. Dan kalau saudara terhubung dengan Tuhan, berarti saudara sedang mengalami sinkronisasi dengan Tuhan. Sadarkah saudara bahwa tujuan kita terhubung dengan Tuhan bukan hanya sebatas memindahkan apa yang ada pada Tuhan sampai kepada kita. Karena ada banyak orang berkata bahwa terhubung itu supaya saya dapat apa yang saya butuhkan, Pak. Oke, saya setuju bahwa waktu saudara terhubung, maka semua yang dari Tuhan akan berpindah, akan mengalir kepada hidup saudara. Saya setuju. Tapi sadarkah saudara bahwa ketika saudara terhubung dengan Tuhan, maka bukan hanya saudara mendapatkan apa yang dari Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara, maka akan terjadi sinkronisasi seharusnya. Sinkronisasi yang dimaksud apa yang penting bagi Tuhan, seharusnya penting dan menjadi penting bagi kita.
Makanya heran, kalau saudara mengaku diri, saudara memiliki hubungan intim dengan Tuhan, saudara berkata bahwa, Pak, saya ini punya waktu kok Pak untuk terhubung terus dengan Tuhan, Pak, oke. Tapi kalau yang penting di mata saudara, itu masih menurut kacamata dunia, kok saya ragu, jangan-jangan saudara terhubung dengan siapa ya? Karena kalau saudara benar-benar terhubung dengan Tuhan, maka akan terjadi sinkronisasi. Nah, next. Saya akan tunjukkan sebuah ayat yang secara tidak langsung sebenarnya sedang meneguhkan apa yang saya bicarakan ini. Nah, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, ternyata ini adalah pewahyuan yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang dibagikan, yang dituliskan kepada jemaat di Filipi. Dan saya sangat yakin bahwa ayat ini juga akan menjadi pesan Tuhan bagi GBI Rock Menara Tanjung Pujian. Nah, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat 8, firman Tuhan bilang begini. Ini Paulus, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Berarti ada shifting, ada perubahan. Jelas saudara, dulu yang untung, yang luar biasa, yang boleh nggak kalau saya terjemahkan dengan bahasa bebas, tetapi apa yang dahulu merupakan hal yang penting bagiku, jelas saudara paham sampai di sini, sekarang itu berubah jadi nggak penting. Nah, saya berharap saudara menangkap ini. Jadi ketuhanan Yesus atas hidup kita harusnya mengubah apa yang penting bagi kita. Jelas, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena apa? Ingat, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dan oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi ada sebuah kebenaran yang amat penting yang saya mau lepaskan lewat ibadah ini, bahwa ternyata seharusnya terjadi sinkronisasi dalam kehidupan saudara dan saya, di mana apa yang penting bagi Tuhan itu jadi penting bagi kita. Nah, masalahnya adalah seringkali apa yang penting bagi kita dan apa yang penting buat Tuhan itu masih beda. Buat kita uang itu terpenting, padahal harusnya buat Tuhan itu nggak terpenting. Uang itu hanyalah tools, uang itu hanyalah alat, uang itu hanyalah sarana. Tolong jangan dijadikan Tuhan, jangan dijadikan Tuhan. Itu keinginan Tuhan. Tuhanlah yang terpenting. Jadi hari ini saya mau challenge saudara, saya mau tantang saudara. Benarkah bahwa Tuhan itu sudah yang terpenting dalam hidup kita? Nah, sekarang next, selanjutnya. Apa yang harusnya penting bagi kita? Itu pertanyaan saya dong. Kalau memang ketuhanan Yesus atas hidup kita itu mengubah apa yang penting bagi kita, maka apa sebetulnya yang harusnya penting bagi kita? Nah, karena singkatnya waktu, maka saya cuma hanya bagikan dua saja. Banyak sebenarnya yang akan mengubah apa yang penting bagi kita, tetapi dalam kesempatan ini saya mau bagi dua saja. Yang pertama, next. Yang pertama ternyata menurut saya adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan penting bagi Tuhan dan seharusnya penting bagi kita. Saya ulang ya, poin pertama. Poin pertama ternyata persekutuan pribadi dengan Tuhan itu penting bagi Tuhan. Nah, seringkali belum penting buat kita. Itu sedih menurutnya. Menurut saya itu menyedihkan. Bahwa persekutuan pribadi dengan Tuhan itu sebenarnya penting banget buat Tuhan, tapi belum penting buat kita. Nah, seharusnya persekutuan pribadi dengan Tuhan itu penting bagi Tuhan dan juga penting bagi kita. Nah, ayatnya di mana? Coba kita lihat selanjutnya, next. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 40 ada sebuah peristiwa yang sangat terkenal, tetapi kita akan belajar dan saya berharap Tuhan mewahyukan sebuah perspektif baru yang segar bagi kita dari kisah ini. Di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat 40 firman Tuhan bilang begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan
Dan ngapain? Terus mendengarkan perkataannya. Saya tertarik dengan kata terus. Mendengarkan itu beda dengan terus mendengarkan. Terus mendengarkan perkataan Yesus. Terus apa yang terjadi? Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan. Nah ini sindrom orang sibuk. Biasanya sindrom orang sibuk itu pengen semua orang sibuk seperti dirinya. Nah ini kan yang kejadian di mana-mana. Oke? Terus apa yang terjadi? Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah ini coba perhatikan. Ini protesnya Marta kepada Yesus. Dia mau pinjam tangan Yesus untuk menegur, untuk menghukum Maria. Coba saudara perhatikan. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya. Dan jawaban Tuhan ternyata bukan pembelaan, tapi justru didikan dan teguran. Nah apa yang menjadi koreksi Yesus bagi Marta? Karena ini sebenarnya jadi koreksi juga bagi kita. Apakah itu? Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, menurut saya, seringkali kita kurang tepat dalam menerjemahkan ilustrasi ini atau peristiwa ini. Karena seringkali kita berkata bahwa makanya jangan jadi Marta, jadilah Maria. Nah menurut saya kurang sependapat. Karena sebenarnya dari konteks kejadian ini, sebenarnya timingnya itu yang masalahnya nggak tepat. Seharusnya waktu Yesus bicara, Marta itu juga mendengar. Baru setelah selesai Yesus berbicara, dia baru menyiapkan makanan buat Yesus. Jadi sebenarnya keintiman harus mendahului kesibukan. Bukan kesibukan justru mengorbankan keintiman. Nah, ketika saya renungkan ini, saya tertarik untuk membandingkan di dalam terjemahan yang lain. Nah, saya terkejut ketika saya menemukan di dalam terjemahan The Passion Translation, ternyata ayat-ayat ini diterjemahkan lebih spesifik dan lebih meneguhkan apa yang sedang kita bahas kali ini. Nah, coba saudara perhatikan ini. The Lord answered her, Martha, my beloved Martha, why are you upset and troubled, pulled away by all these many distractions? Saya tertarik dengan kata itu. Dan yang memberkati saya adalah kalimat selanjutnya, are they really that important? Jadi ternyata ini masalah penting. Jadi Marta itu melihat kesibukan buat Yesus itu penting. Makanya dia memiliki waktu dan tenaga untuk menyiapkan hidangan bagi Yesus. Padahal, coba saudara perhatikan, jawaban Yesus dalam ayat 42, Mary has discovered the one thing most important. Saya tertarik dengan kata ini. The one thing most important. Jadi ini yang terpenting. Apa itu? By choosing to sit at my feet. Wow, waktu saya baca ini saya sangat terkejut, saudara. She is undistracted and I will not take this. Saya tertarik dengan kata privilege from her. Saya mau tanya kepada saudara, lebih mudah mana menyibukkan diri bagi Tuhan atau duduk diam dengar Tuhan ngomong? Percayalah, kalau kita mau kasih jawaban yang jujur, kita lebih rela sibuk buat Tuhan daripada duduk dengar Tuhan. Ini yang tragis menurut saya. Sadarkah saudara bahwa sebenarnya semua pelayanan kita harusnya didahului dengan mendengarkan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Ketika sementara tadi sebelum ibadah, di detik terakhir sebelum ibadah, saya diingatkan Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 dikatakan begini, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Berapa banyak selama ini
Kita kacau dalam memandang apa yang penting. Kita berpikir bahwa sibuk bagi pekerjaan Tuhan itu penting, itu bagus. Tapi ada yang lebih penting dari kesibukan, yaitu belajar dengar Tuhan. Nah, next, selanjutnya. Di sini saya ingin mengkoreksi kekristenan kita. Sadarkah saudara bahwa tragedi kekristenan akhir zaman adalah melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan dan tidak melakukan apa yang diperintahkan? Ini menurut saya tragis. Tragedi kekristenan di akhir zaman adalah melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan. Kita nggak melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan. Terlalu berinisiatif kita ini, terlalu sok tahu kita ini. Padahal sebenarnya itu nggak diminta sama Tuhan. Tapi yang tragis adalah kita justru tidak melakukan apa yang diperintahkan. Nah, mengapa ini menjadi warning buat kita? Warning buat kita. Next, selanjutnya. Bukankah ayat-ayat ini harusnya juga menjadi teguran keras buat kita? Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23, firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan, ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang. Wow, ini warning buat kita. Ini jumlahnya banyak. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Coba saudara perhatikan. Bukankah di ayat 22 ini terkesan ada sebuah keyakinan di mana mereka datang, mereka merasa bahwa wow, ini Yesus pasti kenal banget kami sama-sama kami. Karena apa? Saudara perhatikan ayat 22 ini bicara aktivitas pelayanan loh. Ini orang-orang yang bergerak dalam karunia roh loh, saudara. Tapi saudara perhatikan, ayat 23. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah pertanyaannya adalah gini, apa yang salah dengan bernubuat? Apa yang salah dengan mengusir setan? Apa yang salah dengan mengadakan banyak mujizat? Itu hal baik kok. Bukankah itu kerinduan dari setiap kita? Tapi ternyata menurut saya justru kegagalan mereka ini di ayat 21. Yaitu apa, saudara? Mereka ternyata tidak sedang melakukan kehendak Bapa. Jadi mereka sibuk beroperasi dalam karunia roh, tapi mereka kehilangan apa yang menjadi kehendak Tuhan pribadi bagi mereka. Itu sebabnya jangan pernah terjebak dengan aktivitas kesibukan bagi Tuhan yang sepertinya sangat mulia. Tapi pertanyaannya adalah begini, apakah saudara sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan secara pribadi dalam kehidupan saudara? Kita puas melakukan hal-hal yang baik, padahal sebenarnya sudah waktunya kita terkoneksi. Dengar dulu, apa yang Tuhan mau dari hidupmu? Saya mau tanya kepada saudara, kapan saudara datang ke sebuah rumah makan, begitu saudara datang ke rumah makan tersebut, tiba-tiba pelayannya itu terlalu berinisiatif, langsung menghidangkan makanan bagi saudara. Ini kecuali nasi padang ya saudara. Kecuali nasi padang. Kalau nasi padang memang seperti itu. Tapi kalau saudara datang ke tempat rumah makan, tiba-tiba begitu saudara duduk, lalu pelayan itu datang lalu hidangkan makanan. Saudara, saya mau tanya, saudara akan bertepuk tangan, memberi penghargaan, atau saudara bilang ini terlalu lancang? Loh, harusnya pelayan itu tanya dong, saya mau makan apa? Begitu saya minta makan apa, dihidangkan, itu namanya tepat. Makanya ini di luar konteks nasi padang ya saudara. Nah, hari-hari ini banyak orang percaya datang sama Tuhan terlalu berinisiatif, sok tahu, berpikir bahwa Tuhan tuh saya tahu maunya Tuhan. Masalahnya gini, saudara belajar seperti Maria, duduk dulu, dengar dulu, Tuhan mau apa dalam hidupmu. Setelah engkau dengar, engkau baru tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan engkau tahu apa yang engkau harus lakukan. Oke, nah selanjutnya, next. Ini saya kejar-kejaran dengan waktu. Waktunya sudah lewat. Minta maaf ya Pak Ben. Waktunya sudah lewat. Sadarkah saudara bahwa cara kita mengenali pribadi dan isi hati seseorang bukanlah saat kita mendominasi pembicaraan, tapi justru saat kita banyak mendengar?
Kalau saudara mau kenal seseorang, jangan banyak bicara, tapi banyak mendengar. Karena apa yang dikatakan orang itu keluar dari hatinya. Setuju? Firman Tuhan berkata bahwa apa yang ada di hati itu pasti meluap di mulut. Berarti kalau saudara mau kenal seseorang, dengar aja dia cerita, dia ngomong di 10 atau 15 menit. Saudara jadi tahu, oh orang ini seperti ini. Nah, kenapa kita kurang kenal Tuhan? Karena kurang dengar. Kita ini terlalu banyak ngomong. Sampai akhirnya kita tuh sebenarnya belum kenal Tuhan. Waktu kita belajar banyak dengar, disitulah kita jadi belajar mengenal isi hati Tuhan buat kita. Nah, itu yang pertama. Apa yang harusnya penting? Persekutuan pribadi dengan Tuhan itu penting bagi Tuhan dan seharusnya penting buat kita. Jadi belajar yuk. Menyediakan waktu untuk datang hanya untuk mendengar. Tidak ada salahnya berdoa, tapi belajar untuk dengar. Itu oke. Yang kedua, nah yang terakhir, yang kedua. Apa yang kita bisa pelajari? Yang kedua adalah pemuridan ternyata penting bagi Tuhan dan seharusnya penting bagi kita. Nah, celakanya kita belum menganggap pemuridan penting masalahnya. Makanya kita selalu nggak punya waktu dan tenaga untuk melakukannya. Padahal ternyata, slide selanjutnya, Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini amanat Yesus terakhir yang penting sebelum Yesus terangkat ke sorga. Nah, masalahnya yang tragis menurut saya, yang tragis adalah selanjutnya, slide selanjutnya, bahwa sangat disayangkan orang lebih rela menginvestasikan waktu, tenaga, dana untuk habis-habisan mengelola kegiatan hari Minggu. Tentu kegiatan hari Minggu itu hal yang baik. Tetapi yang salah menurut saya, kalau akhirnya kita udah nggak punya lagi waktu, tenaga, dan gairah untuk memuridkan jiwa-jiwa dalam keseharian. Saya bilang, hari Minggu itu kita di-equip, hari Minggu kita dilengkapi, hari Minggu kita benar-benar diajar, dilatih. Di hari Senin, hari Sabtu, sampai Sabtu itu adalah waktu kita memuridkan jiwa-jiwa. Itu adalah amanat agung Tuhan. Nah, masalahnya kita selalu berkata, aduh Pak, kita capek Pak, kita udah nggak punya waktu Pak. Saya mau bilang, untuk uang saudara punya waktu, untuk uang saudara masih punya tenaga. Karena apa? Karena bagi saudara, pemuridan belum hal yang penting. Nah, selanjutnya, next. Ada dua orang hamba Tuhan yang meneliti tentang pemuridan. Salah satunya adalah Bill Hull. Bill Hull berkata bahwa Yesus menghabiskan waktunya sampai 90% untuk bersama dengan 12 muridnya. 90%. Waktu Yesus itu bukan dihabiskan bersama orang banyak. Tapi 90% itu dihabiskan justru bersama dengan 12 muridnya. Dan Spader ternyata meneliti bahwa Yesus ternyata mencurahkan hidupnya pada beberapa murid dan mengajar mereka untuk memuridkan. 17 kali kita menemukan Yesus bersama orang banyak. Tetapi 46 kali kita melihat Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, apa poin penting yang saya dapatkan? Selanjutnya, saya melihat bahwa saat Yesus memprioritaskan murid-muridnya, maka hal itu menunjukkan apa yang penting baginya. Buat Yesus, orang banyak itu bukan penting, ya bukan yang terpenting. Murid-murid yang terpenting, itu sebabnya dia investasikan waktunya, tenaganya, untuk fokus menyiapkan 12 muridnya, untuk fokus menyiapkan 70 muridnya, 120 muridnya. Jadi dia fokus karena itu penting. Nah, masalahnya, apakah pemuridan sudah jadi hal yang penting bagi saudara? Bahkan, apakah pemuridan juga udah jadi penting bagi gereja? Saya berharap kita mulai mengalami sinkronisasi dengan Tuhan, sehingga apa yang penting bagi Tuhan, itu jadi penting buat kita. Nah, saya mau tutup dengan ini. Selanjutnya, 3 slide lagi saya selesai. Oke, maafkan saya, waktunya lewat-lewat. Matius pasal 6, ayat 31 sampai ayat 33. Coba saudara perhatikan ayat ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai?
Semua itu dicari. Kata dicari itu di dalam bahasa aslinya digunakan kata episeteo. Episeteo itu ternyata artinya bukan hanya dicari, tapi dikejar, diutamakan. Wow. Jadi buat orang dunia, itu uang itu penting banget dikejar. Karena uang itu akan menentukan makan, minum, pakai. Kalau nggak ada uang, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa pakai gitu kan. Nah, ayat ini semua itu diutamakan, dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, makan, minum, pakai. Nah, ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu. Jadi, nggak salah cari uang. Tapi di sini ayat ini bilang carilah dahulu. Berarti ini prioritas. Saya ulang ya, ada orang bilang, oh jangan cari uang. Oh enggak, kita memang harus cari uang. Setuju, saya bilang. Tapi ayat ini berkata, carilah dahulu. Berarti ini bicara prioritas yang diutamakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Berarti sebenarnya yang Tuhan mau bahwa kerajaan Allah dan kebenarannya itu yang lebih penting daripada cuman mengutamakan uang. Nah, sadarkah saudara? Selanjutnya, next. Apa yang kita dahulukan? Slide selanjutnya. Apa yang kita dahulukan menentukan apa yang kita dapatkan? Kalau saudara mengutamakan uang, saudara akan cuma hanya dapatkan uang. Tapi kalau saudara mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara mengutamakan belajar untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebelum sibuk buat Tuhan, belajar dulu. Izinkan Tuhan menikmati waktu-waktu denganmu. Di situ belajar untuk dengar dan kenali isi hatinya. Itu yang pertama. Terus kedua, belajar untuk memuridkan jiwa-jiwa. Nah, ingat, ketika saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa yang terjadi? Tuhan berkata, semuanya itu akan ditambahkan. Ditambahkan itu bonus. Berarti kalau saudara mengutamakan uang, yang saudara dapat cuma uang. Kalau saudara mengutamakan makan, minum, pakai, yang saudara dapatkan cuma makan, minum, pakai. Bukankah itu yang dunia alami? Tetapi kalau buat orang percaya, ketika kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita akan mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya sekaligus makan, minum, pakai ditambahkan kepada kita. Jangan salah prioritas. Kalau saudara salah prioritas, maka saudara pasti akan meluangkan waktu dan tenaga kepada yang sia-sia. Nah, saya tutup dengan ini. Statement Martin Luther. Martin Luther satu kali mengucapkan satu statement penting menurut saya untuk kita renungkan. Dia bilang begini, saya memiliki begitu banyak hal yang harus dikerjakan. Jadi Martin Luther itu bukan orang nganggur, bukan orang yang nggak ada kerjaan, sibuk. Tapi dia memahami bahwa saya memiliki begitu banyak hal yang harus dikerjakan. Dan itulah sebabnya saya akan menghabiskan terlebih dahulu waktu 3 jam pertama saya dalam doa. Wow. Jadi dia sadar bahwa kekuatan energinya untuk efektif dalam hari itu ketika dia belajar untuk meluangkan waktu bersama dengan Tuhan terlebih dahulu. Itu sebabnya hari ini saya berharap tidak kebetulan kalau saya menyampaikan kebenaran ini. Saya sangat mempercayai bahwa Tuhan sedang beracara, Tuhan sedang berperkara dengan roh menara Tanjung Pujian. Justru di masa-masa ini Tuhan sedang melakukan shifting hal-hal yang penting di dalam hidupmu. Karena ingat, yang penting bagimu itu akan mendapatkan waktu dan tenagamu. Doa saya, Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan saudara. Maju terus, belajar untuk mengevaluasi apa yang penting bagimu. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendekatlah kepada biar melalui perjamuan kudus kita perbarui panggilan Tuhan, pilihan Tuhan atas kita.
prioritas hidup kita. Kita perbarui melalui perjamuan. Kita berkata, Tuhan, prioritas hidupku adalah Engkau. Engkau yang terpenting. Keuangan itu penting juga, tapi yang terpenting adalah Engkau. Karena Engkaulah sumber kehidupan, sumber kesehatan, sumber keuangan kami, sumber kebahagiaan kami. Oh, terima kasih. Saya akan memilih. Pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan mengucapkan berkat atas. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu. Makanlah. Dan setiap kali kau memakannya, engkau mengingat akan kami. Demikianlah firman Tuhan. Roti akan kita makan bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita percaya, katakan amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah Ia makan, lalu mengambil cawan dan mengucapkan berkat atasnya. Dan Ia berkata, inilah darahku yang dicurahkan ganti kamu. Minumlah. Dan setiap kali engkau meminumnya, engkau memberitakan tentang aku sampai kedatanganku yang kedua kali. Demikianlah firman Tuhan. Cawan berkat yang akan kita minum bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari katakan amin. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasakan darah Kristus mengalir dalam darah kita. Semua penyakit yang ada di dalam darah dihancurkan. Di dalam nama Yesus, tubuh kita menjadi tubuh Kristus. Tubuh Kristus semuanya sehat. Semuanya sehat normal dalam nama Yesus. Supaya tubuh Kristus dipenuhi kehidupan. Biarlah kepenuhan Kristus memenuhi kita. Supaya apa yang Kristus perbuat, kita perbuat juga. Supaya apa yang Kristus tidak suka lakukan, kita tidak melakukan. Biarlah kasih Kristus memenuhi kita semua. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terus berkarya. Terus berkarya. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh terus berbicara di dalam kami semua. Terima kasih. Ubah hidup kami, ubah nasib kami. Biarlah Kristus menjadi nyata di dalam setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang bersyukur kepada Tuhan buat tubuh dan darahnya. Katakan, makasih. Amin. Biarlah Engkau terus berkarya di dalam kami. Kuasai kami, kuasai hidup kami. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masing-masing berdoa kepada Tuhan. Katakanlah permohonanmu kepada Dia. Tuhan hadir di tempat ini.
Tuhan hadir di rumah saudara. Nyatakanlah kerinduanmu. Nyatakanlah permohonanmu, pergumulanmu. Lihatlah hati umatmu, Tuhan. Mereka berseru kepadamu. Memohon belas kasihanmu. Memohon kemurahanmu. Nyatakanlah hidupmu. Nyatakanlah kasihmu. Lawatlah. Ambil alih. Ambil alih. Roh Kudus, turunlah. Damai sekarang. Apa yang jadi masalah? Damai jangkau dalam nama Yesus. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, apapun dengan rumah tangga, masa depan, pasangan hidup dalam nama Yesus. Lawatlah mereka. Dengan kasih setia Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, terus turun memberkati. Terus Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kembali saudaraku, buka tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau daripada malapetaka yang sedang menimpa orang tua, supaya engkau, keluargamu, kesehatanmu, usahamu, masa depan anak-anakmu dilindungi, dijagai, diberkati, supaya orang menyebutnya engkau yang berbahagia. Ingatlah akan perjanjiannya, berlakulah setia, maka engkau akan dibuat berhati sampai kepada kekekalan. Immanuel, Tuhan beserta kita, maka perjalanan hidup kita buat berhasil selalu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya disertai dan diberkati Tuhan, sekali lagi katakan amin.